Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Nabil, dilanjutkan oleh rekan saya Riana. Saya Hikmah Fitri. Saya Hasanah. Saya Aliung. Nah, di sini kami akan menampilkan bagaimana cara penyusunan laporan keuangan dan evaluasi sistem melalui Akuret untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi kelas Akuntansi Keuangan Perusahaan 2A. Selamat menyaksikan. Yang pertama-tama kita masuk langsung saja ke dalam web Akuret. Setelah kita memasuki web Akuret, kita langsung saja ke daftar laporan. Setelah masuk ke daftar laporan, kita klik saja daftar laporan dan lalu kita cari. Yang pertama saya akan membahas kategori neraca, laporan posisi keuangan. Laporan ini menggambarkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada tanggal tertentu. Yang selanjutnya yaitu neraca standar. Neraca standar ini menyajikan posisi keuangan dasar yang mencakup total aset, liabilitas, dan ekuitas untuk memberikan gambaran kesehatan finansial perusahaan secara menyeluruh. Selanjutnya yang kedua adalah neraca multi periode, yaitu neraca yang sangat berguna untuk melihat tren perubahan nilai aset atau utang dari bulan ke bulan, sehingga Anda dapat bisa memantau pertumbuhan modal secara periodik. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan neraca multi-year. Neraca multi-year memberikan perspektif jangka panjang selama 3 tahun, membantu dalam analisis stabilitas perusahaan dalam menghadapi siklus ekonomi tahunan. Selanjutnya, neraca perbandingan periode. Neraca perbandingan periode merupakan fokus pada analisis varians dengan membandingkan posisi keuangan saat ini dengan periode sebelumnya, lengkap dengan persentase perubahan untuk mempermudah evaluasi kinerja. Selanjutnya yaitu neraca indeks kontrol. Neraca indeks kontrol menyajikan data dalam format horizontal, yaitu samping menyamping, yang memudahkan pembaca untuk membandingkan sisi aktiva dan pasifa secara berdampingan. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, jadi materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, jadi kategori laba rugi atau laporan kinerja keuangan. Laporan ini menunjukkan hasil operasional perusahaan atau pendapatan dikurangi beban selama periode waktu tertentu. Jadi ada beberapa laporan laba rugi, yaitu ada laporan laba rugi standar, multi periode, multi year, perbandingan periode, dan kuartal. Untuk laba rugi standar yaitu menampilkan ringkasan pendapatan dan biaya untuk mengetahui apakah perusahaan sedang memperoleh laba atau menanggung kerugian pada periode tersebut. Selanjutnya yaitu laba rugi multi periode, di mana memungkinkan Anda untuk melihat fluktuasi laba bersih setiap bulan yang sangat krusial untuk mendeteksi bulan-bulan dengan penjualan tinggi atau rendah. Selanjutnya yaitu laba rugi perbandingan periode, di mana sangat membantu dalam membandingkan efisiensi biaya dan pertumbuhan pendapatan antara periode berjalan dengan periode sebelumnya secara mendetail. Selanjutnya yaitu laba rugi kuartal, di mana laporan ini membagi kinerja keuangan dalam 4 bagian setahun, memudahkan pelaporan pajak atau evaluasi manajemen per 3 bulan.
Berikutnya yaitu laba rugi multi-year. Digunakan untuk melihat konsistensi profitabilitas perusahaan dalam jangka waktu 3 tahun terakhir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah kategori arus kas. Laporan ini menjelaskan pergerakan kas masuk dan keluar yang mempengaruhi saldo kas perusahaan. Pertama, ada arus kas tak langsung. Menyesuaikan laba bersih dengan pos-pos non-kas dan perubahan modal kerja untuk menentukan kas dari aktivitas operasional. Yang kedua, arus kas langsung. Melaporkan setiap penerimaan dan pengeluaran kas secara rinci, memberikan gambaran yang lebih transparan mengenai dari mana kas berasal dan kemana kas mengalir. Ketiga, rincian arus kas tak langsung. Laporan mendalam yang membagi arus kas ke dalam 3 kategori utama: operasional, investasi, dan pendanaan menggunakan metode tidak langsung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan berikutnya tentang arus kas multiperiod atau langsung. Menampilkan aliran kas per bulan dengan metode langsung, memberikan visibilitas terhadap ketersediaan likuiditas bulanan. Selanjutnya, arus kas multiperiod atau tak langsung, menyajikan data arus kas bulanan metode tidak langsung, memudahkan pemantauan kecukupan kas untuk operasional rutin. Dan yang terakhir, rincian arus kas multiperiod atau tak langsung, laporan paling komprehensif untuk membelah yang membedakan aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan secara bulanan untuk analisis dan manajemen kas yang sangat detail. Jadi kesimpulannya adalah akurat online bekerja secara otomatis atau real time selama transaksi dicatat dengan benar dan periode yang dipilih sesuai. Semua laporan keuangan akan selalu diperbarui dan siap ditampilkan kapan saja. Inilah yang menjadi keunggulan akurat online dibandingkan penyusunan laporan keuangan secara manual, karena prosesnya lebih cepat, akurat, dan meminimalkan kesalahan pencatatan. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat kami tampilkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri